lelucon sekaligus menghina kami di Kementerian Kehutanan. Insya Allah nanti saya akan tugaskan Pak Dirjen Gakum, tapi tentu juga dengan Satgas PKH kalau bisa betul dicari perusahaannya apa itu, dan harus bisa Pak Dirjen Gakum ya, agar kita saksikan, tunjukkan kepada publik lebih banyak lagi bahwa negara hadir dan ada deterrent effect terhadap orang-orang yang memang melakukan illegal logging selama ini. Sekira demikian yang bisa saya tanggapi. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya kembalikan kepada Ibu Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri atas jawaban-jawabannya. Ini ada anggota-anggota yang masih belum puas mau melakukan pendalaman. Sudah ada daftarnya, tapi mohon tidak terlalu lama-lama, tidak terlalu panjang-panjang, straight to the point saja. Pak Slamet. Baik, terima kasih Bu Ketua dan pimpinan, seluruh anggota yang terhormat. Pak Menteri, beberapa saja. Yang pertama pertama terkait dengan taubat. Saya pikir justru ini menjadi renungan kita semuanya. Justru Kementerian Kehutanan harus mempelopori taubatan ekologi. Ini saya pikir penting untuk menjadikan gerakan taubat ekologi. Karena ini kejadian dari awal sampai dulu, kan ini kejadian bukan. Nah, sehingga jangan menyempitkan kepada itu, tetapi ekologi kita nampaknya memang kita semuanya dipelopori oleh Menteri Kehutanan harus melakukan taubat ekologi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masih melihat dengan berbagai hal tadi penyampaian Pak Menteri, penegakan hukum di Kementerian Kehutanan masih rendah, Pak. Catatan saya di Aceh itu dari berbagai kasus hanya satu yang P21. Yang di Sumut itu hanya 4 yang P21. Nanti tolong dikoreksi kalau saya salah. Terus kemudian di Sumbar juga hanya 1 dari sekian kasus yang P21. Nah, mohon disampaikan di sini kalau ada kendala-kendala apa gitu loh. Apakah yang ditabrak oleh Menteri Kehutanan ini benteng yang terlalu kuat, bintangnya sudah tidak terhitung atau seperti apa, sehingga Komisi 4 secara politik juga ikut memberikan dorongan sehingga masalah ini tidak bisa dijawab dengan sebuah jawaban yang sifatnya narasi, tetapi perlu aksi yang nyata. Ya, seperti itu. Kemudian saya menguatkan, saya pikir masalah hutan ini kita panjang, ya, sehingga usul pimpinan nampaknya kita harus bekerja dengan pengawasan untuk membentuk panja pengawasan pelepasan kawasan hutan. Karena setelah Undang-Undang Cipta Kerja diputuskan, salah satu hal yang membuat ruang untuk kemudian terjadinya kemudahan pelepasan kawasan hutan adalah tidak melibatkan DPR. Ini juga salah satu ruang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Catatan-catatan, memang ini ada ruang yang sengaja dibuka oleh undang-undang ini, makanya secara ini kita setuju untuk dilakukan revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Tutupan 30% dihapus. Ini kan menjadi permasalahan juga. Ada istilah keterlanjuran juga ada di situ. Sehingga hal-hal begini ini harus kemudian menjadi perhatian bagi kita semuanya. Sehingga pelepasan kawasan hutan, dan paling tidak kalau dengan panja kita bisa merunut ke belakang, kan kerusakan hutan ini tidak akan terjadi 1-2 tahun yang hari ini, tetapi akan ada runutan panjang ke belakang. Sehingga mudah-mudahan dengan panja pelepasan kawasan hutan, kalau disetujui oleh para pimpinan dan anggota, kita akan bantu untuk kemudian melakukan pengawasan, sekaligus kita juga ikut melakukan taubatan ekologi ini sebagai langkah real. Demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Darori. Terima kasih Bu Ketua, juga teman-teman Pak Menteri dan jajarannya. Saya melihat, ya, saya minta kepada Pak Menteri, struktur organisasi di Bapak harus dirubah. Kalau Bapak nggak ngerubah, sama dengan tahun-tahun yang lalu lagi. Dan saya ingin fokus permasalahan ini.
Ini tanggung biaya kemana-mana. Biar tahu jangan ada dusta di antara kita. Katakan sejujurnya itu. Ya itu kira-kira gitulah. Jadi gini Pak Menteri, saya pernah bertugas di Tapanuli Selatan 7 tahun. Ya, 7 tahun. Saya ingin bisa nampilkan nggak Pak, das Batang Toru, sungai das Batang Toru ada nggak? Kalau nggak ada saya punya ini. Wah, ini kan. Ini hutan lindung Pak, Batang Toru. Sini saya pegang. Ya, jadi pada saat di sana tidak ada izin, tapi menurut laporan yang kami terima itu ada 6 izin di sana Pak. Ya, saya kira soal tidak menindak, saya kira tolong Dirjen Gakum itu, pengalaman saya di Sumatera Utara pernah memenjarakan pengusaha 8 tahun, denda kebun sawit yang 47.000 kita sita, dan operasi Balaka komandannya ini Irham, Pak Irham mana? Nah itu dulu sama-sama di Kanwil Pak. Jadi saya kira cobalah diberanikan untuk menindak itu. Ya coba harus. Ya. Itu harus. Yang kedua Pak, ini kemarin kami di Palembang diprotes. Kami di Undang-Undang Konservasi menyantumkan agar setiap unit KSDA ada penyidiknya. Karena selama 10 tahun tidak ada penyidikan Pak. Dikumpul di Gakum, di daerah nggak ada. Itu di Undang-Undang udah ada, cuma belum Bapak tunjuk atasannya. Saya minta Kepala Balai tunjuk dengan surat Bapak sebagai penanggung jawab penyidikan khususnya di bidang konservasi. Kalau perlu memang tenaganya ada, bisa diperbantukan kepada dinas. Nah tadi Bapak mengatakan penugasan hutan konservasi udah jelas, ya. Tapi di hutan lindung dan produksi Bapak nugaskan gubernur, menteri nih ya, nugaskan gubernur tapi tidak disertai dengan anggaran. Jadi omong-omong aja itu Pak. Ya, ini perlu, makanya di Undang-Undang 41 kita robah sistemnya nanti PNBP itu 5% Kementerian Kehutanan, 2% untuk dinas provinsi dan 3% untuk KPH-nya. Itu yang perlu kita sepakati. Kalau enggak di mana-mana kita datang seperti Bapak ikut di Sulawesi Utara kan gitu, dituntut gitu. Ya, jadi apakah ada ya kayu-kayu yang keluar dari itu adalah tebang habis Pak pasti. Karena ada yang besar dan yang kecil. Ini pengalaman saya waktu saya dilantik Kepala Dinas Kabupaten Tapsel tahun 85. Jam 10 dilantik, jam 2 terjadi bencana alam longsor. Saya ingat menterinya Pak Asrul Harahap dan Gubernur Aceh Nalcerigar, saya mengecek ke atas. Ternyata betul bahwa kayu-kayu yang bekas tebangan HPH tinggalkan, ditebangi, dibuang ke jurang-jurang jadi seperti danau Pak, memendung ya, ada lumpurnya sehingga sekali banjir itu akan hanyut dan menghantam rumah. Itulah, jadi nggak usah ragu bahwa itu adalah hasil tebangan di Batang Toru di hulunya. Saya kira tadi Pak Surman punya petanya, ada nggak petanya Batang Toru? Bisa dibuka peta yang Pak Surman. Coba lihat, ini kalau ya ini digunduli di hulunya Batang Toru ini. Bisa nggak? Nah itu. Ini lagi itu. Jadi seperti itu. Tentu saja ini udah gundul. Kayu besar kecil akan turun, suatu saat ada banjir, ya habis. Ya, itu di Tapanuli Selatan. Beda di Tapanuli Tengah, Pak. Tapanuli Tengah itu daerah perbukitan pada umumnya APL tapi fungsinya lindung Pak. Jangan kalau udah APL bisa jadi kebun, belum tentu. APL tapi fungsinya lindung, itu yang di Tapanuli Tengah. Bupati Pak Pasaribu udah mengatakan seperti itu. Ini yang perlu kita definisikan di Undang-Undang 41 nanti. Walaupun APL kalau hutan lindung ya jangan ditebangin. Ya ini. Nah kalau di Tapanuli Utara kita kemungkinan TPL terlibat ya kita cek Pak. Cek dulu dari petanya apakah dari Adian Koting ke Sibolga itu ada penebangan ya kita, kalau TPL ya kita tindak Pak. Karena yang ke Sibolga itu ada 3 jalur. Ya, dari Batang Toru, Adian Koting sangat paralilitan karena saya pernah di sana gitu. Ya, jadi Pak Menteri saya minta ini ya yang untuk Aceh udah lama moratorium tapi illegal logging jalan terus. Buktinya ada apa? Bukti
buktinya kayu-kayu dari Aceh itu tiap hari ke Belawan melalui Sumatera Utara. Ya, itu illegal. Jadi di sana juga ada pembuatan kebun sawit. Contohnya di Trenggulun, Aceh Timur. Itu masuk Taman Nasional Loser. Dan juga di hulunya Batang Toru, saya kira Pak Dirjen KSDA pernah ada LSM menghadap saya suruh bertemu Pak Dirjen, betul kan? Betul ya? Nah, ternyata masih illegal logging, masih jalan terus. Impornya Gakum udah turun, tapi nggak tahu laporannya seperti apa gitu. Tolong Pak Menteri gunakan pasal 92 Undang-Undang 18 tahun 2013. Korporasi yang melanggar itu hukumannya minimal 20 tahun, minimal 8 tahun, maksimal 20 tahun. Dan denda minimal 20 miliar, maksimal 50 miliar. Saya belum pernah dengar selama 10 tahun ada denda digunakan itu. Ini pasal ini yang bikin Pak Firman dulu. Waktu ketua ya Pak Firman. Saya kira itu Bu Ketua. Jadi saya perlu Pak Menteri berani mengadakan reformasi karena polhut ini sudah tua-tua Pak. Saya sarankan beberapa kali di ruangan ini polhutnya ditambah dari tamatan SMA atau SKMA. Ya, putra-putra daerah itu 5.000 minimal Pak. Tolong disampaikan kepada Kementerian ASN bahwa kehutanan perlu tenaga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Darori atas masukan-masukan. Selanjutnya Pak Firman Subagio, tolong langsung to the point saja. Baik, terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Pak Menteri, seluruh jajarannya yang saya hormati, saya bisa merasakan dari emosional teman-teman terutama dari daerah yang sedang tertimpa bencana alam ini. Saya tadi juga menyimak raut muka Ibu Ketua yang hampir saja meneteskan air mata, dan kemudian saya juga melihat ketika itu, ketika terjadi peristiwa, Bu Ketua sudah sampai di sana. Ini mengingatkan saya kembali di tahun 2004 Pak, ketika saya menjadi relawan Indonesia untuk mengatasi bencana alam di Aceh. Saya hampir 3 bulan Pak di sana, bagaimana merasakan kepedihan, keluarga hilang, harta hilang, semua hilang, martabat hilang, sampai gubernur menangis. Itu saya bisa merasakan. Hanya saya terus terang, apa artinya kita dalam ruangan ini? Kalau tadi banyak yang persoalkan masalah penegakan hukum, pengawasan, sudah ada regulasi yang sedemikian rupa. Undang-Undang 41 itu sudah diwujudkan atau diundangkan sebagai landasan tata kelola kehutanan. Ketika kami membahas ada 3 hal yang ketika itu menjadi tarik-menarik perdebatan panjang, yaitu hutan dikelola secara multifungsi, ekonomi, sosial, dan budaya. Ketika bersinggungan dengan ekonomi, ini banyak yang mempertanyakan ketika itu, apakah nanti kearifan-kearifan terhadap pelestarian hutan ini akan diabaikan atau tidak, atau lebih mengedepankan. Hanya ketika itu, ya, di zaman era Pak Harto, saya sebut sekali lagi, ada keseimbangan. Keseimbangannya adalah dana reboisasi dan dana reklamasi itu ditempatkan di kehutanan untuk menanam kembali. Tetapi setelah reformasi, dana itu dirampok oleh Menteri Keuangan, dibawa lari ke lapangan banteng, bukan untuk menanam, tapi untuk kepentingan lain. Bahkan hutan kita rusak seperti sekarang ini. Dan muncullah gagasan kami, yaitu di Undang-Undang nomor 18 tahun 2013, yaitu undang-undang yang terkait penjagaan perusahaan kawasan hutan. Bagaimana saya dengan Pak Darori itu beradu argumentasi. Ketika itu Pak Darori menghendaki semuanya proses hukum, proses penyerahan hutan harus diselesaikan di kehutanan. Kami menolak, karena kami mengetahui persis bahwa kehutanan kita lemah, betul, lemah. Lemahnya karena tidak ada dukungan secara eksplisit dari negara tentang yang namanya anggaran. Contoh yang tadi Pak Menteri sampaikan, tahun kemarin mendapatkan 8 triliun dari PNBP,
dan kemudian dikembalikan kepada kehutanan hanya 6 triliun. Artinya kehutanan sudah mensubsidi kepada negara. Padahal sebetulnya kehutanan itu masih memerlukan banyak anggaran untuk menanam kembali. Kalau dulu ada dana reboisasi, ada dana reklamasi. Nah, oleh karena itu saya terus terang konkret saja Bu Ketua, saya setuju bahwa hentikan semua proses untuk izin-izin yang bersinggungan dengan kawasan hutan. Kalau Ibu tadi mengatakan tidak ada istilah moratorium, saya lebih setuju, dan kemudian hentikan semua proses yang bersinggungan dengan hutan untuk kepentingan apapun. Saatnya sekarang ini kita mendukung kebijakan Presiden yang telah membuat Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Hari ini kita dalam ruangan ini tidak lagi bicara izin tambang, izin sawit, izin emas dan sebagainya. Hari ini kita harus bicara, ayo kita menanam. Ayo kita menanam dan kita tanam. Mari kita lestarikan hutan kita. Dan kedua dan yang terakhir, saya minta dari forum ini kembalikan dana reklamasi dan dana reboisasi kepada kehutanan untuk menanam hutan kembali. Ini menjadi kesimpulan, karena tanpa itu tidak mungkin kehutanan akan mampu melaksanakan itu. Dan kemudian Pak, di dalam Undang-Undang 18 ada satu pasal sebetulnya ini adalah pasal yang paling mengerikan. Seorang pejabat aparatur kalau ada unsur pembiaran itu hukumannya Pak cukup berat, 15 tahun minimal, dan denda cukup. Tetapi saya tidak pernah melihat aparat yang menghadang pembiaran itu dilakukan hukum menggunakan pasal ini. Lalu apa artinya undang-undang ini kita buat? Artinya bahwa selama ini sebelum Pak Menteri, karena Pak Menteri cuci piring ini, Bapak ini cuci piring, makanya saya bela kemarin ketika diminta untuk tobat nasuha, saya bela, karena kejadian perusahaan hutan ini bukan setahun 2 tahun. Setelah reformasi hutan kita hancur. Hentikan reforma agraria. Ini juga salah satu penyebab daripada kerusakan hutan kita. Saya miris Pak, jangankan yang di Sumatera, kami pun yang duduk dalam ruangan ini kadang-kadang takut dengan sendirinya lewat puncak, takut nanti ada tanah longsor. Mau lewat kemana takut ada jalan tiba-tiba terputus seperti yang di Aceh itu. Dan ini bentuk pelecehan daripada pelaku usaha yang tadi Bu Ketua sampaikan. Dalam situasi kondisi bencana alam yang sedemikian, masih ada truk yang mengangkut kayu. Walaupun punya izin, saya minta kepada Pak Menteri ditindak tegas. Kalau perlu dicabut izinnya, karena mereka itu tidak punya sense of crisis. Situasi kondisi seperti itu pelecehan kepada negara, kepelecehan kepada rakyat yang ada di sana. Dan saya minta kepada pejabat yang ada di daerah juga, ketika membantu para korban, hendaklah yang sopan. Tidak perlu memberikan beras atau dilempar-lempar dari helikopter. Bu Ketua kemarin datang langsung menyerahkan. Enggak perlu ada yang pencitraan dipanggul dan sebagainya, enggak perlu. Mohon, kata dia, ini mohonlah, serahkan langsung gitu, serahkan langsung, siapapun orangnya, karena kami bisa merasakan betul. Firman, izin yang kaitannya dengan Kementerian Kehutanan aja Pak, tolong. Terima kasih. Ya, kembali masalah ini Pak, ya kembali masalah ini, saya mohon betul Pak, regulasi kita sudah sangat bagus ini Pak, regulasi kita sudah sangat bagus. Hanya masalahnya adalah konsistensi daripada pelaksanaan. Oleh karena itu semangat Pak Prabowo sekarang ini, saya bersyukur kalau Pak Menteri tadi menyampaikan bahwa semenjak menjadi menteri belum tanda tangan izin. Saya berikan apresiasi, namun hendaknya Pak bukan hanya di ujung. Karena saya di ruangan ini Pak dah sekian puluh tahun, semua menteri mengatakan bahwa saya duduk di menteri tidak akan mengeluarkan izin, tapi injury time izinnya keluar terus tanpa ada kontrol. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi kita sepakat sampai jam 4. Dengan ini saya perpanjang, ya, sesuai kesepakatan. Saya perpanjang sampai pukul 17.55. Karena 17.57 kita maghrib. Setuju ya 17.55?
Ibu bapak sekalian, masih ada 9 orang lagi. Oke. Kita juga harus memberi kesempatan kepada Pak Menteri untuk menanggapi semuanya. Oleh karena itu saya minta dengan hormat, ya, langsung poinnya saja. Tidak perlu pengulangan, ya, apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan sebelumnya. Baik, kami persilakan. Pak Rohmin mana? Oh, mudah-mudahan ini. Pak Usman Hussein. Silakan Pak, singkat, padat, to the point. Terima kasih Pak Ketua. Langsung. Pak Menteri, saya to the point aja. Tadi di dalam paparannya Pak Menteri for Aceh, Sumatera, tapi penjelasan Pak Menteri melebar ke mana-mana. Seharusnya ini Pak Menteri fokus, kesian korban jiwa di sana. Kalau saya lihat, Pak Menteri nggak punya hati nurani. Kenapa saya gitu? Saya ikuti perjalanan Pak Menteri waktu ke NTT. Saya minta Pak Menteri aja ke Mutis, padahal itu bakal akan terjadi seperti Sumatera. Pak Menteri pilih persiar ke Rote. Apa-apaan ini? Sehingga apa yang Pak Menteri sampaikan di sini dan paparkan tidak sejalan. Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera? Seharusnya izin semua di stop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter 2 meter, diameter 2 meter bisa tumbuh kembali. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua Pak Marjohan yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis, akhirnya terjadi. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4, saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan. Bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin. Bupati sudah katakan, Superskor izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua, Pak. Jadi seolah-olahnya kita ini ya bisa diakal-akalin semua. Ini ruangan yang terhormat. Saya minta Pak Menteri, sekali lagi, tolong fokus 3 provinsi ini. Kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup yang gundul itu? Mungkin itu yang dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Pak Sturman Panjaitan, yang saat Ciptaker lolos belum jadi pimpinan Balik. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan yang luar biasa. Teman-teman dari Komisi 4 yang berbahagia, Pak Menteri dan jajaran yang bersukacita. Saya ingin, ya sukacita dong, karena bisa hidup hari ini bisa sukacita Pak. Mengucap syukur dalam segala hal. Saya ingin meneruskan apa yang dikatakan Pak Daruri dengan Pak Usman tadi. Judulnya kita kan, undangan ini Pak Menteri, undangan hari ini adalah terkait dengan banjir dan longsor di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Saya belum melihat, Bapak memaparkan apa penyebab banjir yang sekarang terjadi. Penyebabnya apa? Bapak tidak mengatakan ada penyebabnya, mulai dari Bapak katakan curah hujan, kemudian permasalahan iklim, dan seterusnya. Tapi apa yang Bapak simpulkan penyebab banjir di 3 provinsi itu? Sehingga layaklah judulnya kata Pak Usman tadi, untuk apa tadi, Frepo 3 province. Itu Pak sampaikan, tapi belum jelas itu Pak. Yang kedua, setelah Bapak tahu masalahnya, tentulah Bapak tahu cara untuk mengatasinya agar tidak terulang lagi the next time. Ini kan tadi nggak ada ceritanya itu.
Malah Bapak bicara tentang anggaran lagi di belakang-belakangnya. Kita nggak bicara anggaran hari ini, Pak. Undangannya terkait dengan banjir dan longsor di 3 provinsi. Nah, kalau demikian, Pak, tolong Bapak jelaskan kepada kami. Tadi ada tuh, Pak, misalnya Bang, tolong yang apa? Yang gundul itu di atas itu. Yang saya kasihkan tadi. Nah, ini Pak yang ini di atas ini. Kemudian berikutnya ini di apa, di Kecamatan Batang Toru ini. Nah, ini di atas ini putih itu Pak sudah dihancurkan semua, Pak. Dan itu yang titik merah itu apa, Kecamatan Batang Toru yang kemarin porak-poranda. Nah, ini yang kita ingin dengarkan dari Bapak. Bukan bicara Bapak belum mengeluarkan satu pun tentang apa izin penggunaan hutan, bukan itu poinnya, Pak. Bahwa itu peristiwa yang lalu, masalah kementerian yang lalu, itu bukan itu poinnya. Bagaimana Bapak melihat ini, kemudian DAS itu sudah cukupkah untuk bisa mengatasi banjir? Sudah cukupkah bisa mengatasi ini? Kalau Bapak nggak cerita sama sekali. Sehingga cara, pola, solusi terbaik untuk mengatasi ini, Bapak beberkan kepada kita. Sehingga kami di Komisi 4 mendukung. Jadi runtutannya begitu, Pak. Karena tujuan kita sore ini adalah mengatasi banjir dan longsor. Yang kedua, Bapak menayangkan tadi deforestasi di 3 provinsi terbanyak terdampak bencana banjir tahun 2025. Masya Allah, turun, Pak. Tadi Pak Alex sudah menyampaikan. Kayak mana turunnya itu, Pak? Kayak mana? Apa yang Bapak maksudkan turun? Macam mana? Bapak katakan turun sekian persen, yang di Aceh 10.100 hektar, yang di Sumatera Utara 6.142, yang warna hijau itu Sumatera Barat 5.000 sekian. Terus siapa yang nanam setahun ini, Pak? Ini Bapak bilang tahun 2025 itu sudah terjadi menurunnya deforestasi. Tapi Bapak ceritakan dulu di mana tempat itu, Pak? Barang itu di mana? Tadi Pak Johan mengatakan jangan main angka-angka, Pak. Menyedihkan ini main angka-angka. Bila perlu kita datang ke sana, yang Bapak katakan sudah menurun itu. Kita datang ke sana. Masih ada kunker kita, tahun depan ini masih ada kunker panjang lagi nih. Kita ke sana, Pak, melihat. Jangan cuma cerita-cerita yang kita juga nggak tahu. Dan aneh bin ajaib, bahasa Pak Daruri, justru penurunan itu terjadi banjir. Sebelum tahun 2005, menurut Pak Daruri, sudah sekian puluh tahun dia di sana, sampai sekarang pun masih ada jejaknya di sana, belum pernah banjir, Pak. Belum pernah banjir. Justru yang Bapak kata penurunan itu malah banjir. Masya Allah, luar biasa ini. Di saat penurunan, disitulah kalau dengan logika itu, kalau gitu jangan kita turunkan, Pak, deforestasinya. Biar aja begitu, supaya nggak banjir. Kan ini ceritanya. Jadi kami ingin Bapak menceritakan bagaimana penyebab banjir dan bagaimana mengatasi banjir. Baik itu dari formula manusianya, caranya, segala macam, dan termasuk anggaran untuk itu. Supaya kami bisa mendukung dan mensupport. Terima kasih pimpinan. Selanjutnya Bapak Ustadz Johan Rosihan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kolek. Sebenarnya sama persis dengan Pak Sturman, tapi mungkin saya akan menggunakan bahasa lain dan kesimpulan yang lain. Pertama, memang panjang lebar kita bicara dari jam 2 tadi Pak Menteri, kita belum sampai kepada akar masalahnya. Padahal data-data yang disampaikan itu sudah sangat lengkap. Ada data deforestasi yang turun, ada peta DAS yang semakin rusak, ada wilayah banjir, ada perpindahan tutupan lahan, ada data lahan kritis, lengkap sudah datanya. Persoalannya adalah tidak ada kesimpulannya. Pak Menteri tidak berani secara eksplisit dengan memaparkan data itu bahwa inilah penyebab banjir seperti yang diinginkan oleh Pak Sturman itu. Jadi datanya lengkap, tapi hubungan sebab akibatnya, analisis sebab akibatnya itu tidak secara eksplisit mengatakan ini loh sebab dari banjir itu. Yang dinantikan oleh publik itu, ya. Sehingga kalaupun kemudian kita melakukan taubat nasuha atau tobat ekologi bahasanya Pak Slamet, maka rukun tobat itu yang pertama adalah akui dulu kesalahan kita.
Ini kita belum mengakui kesalahan kita ini, kita tidak pernah mengaku salah, malah data kita awali dengan data forestasi yang turun. Itu yang mungkin kata Pak Rahmat Saleh tadi, motif apa kenapa Anda memulai dengan itu. Nah karenanya, masa dari beberapa dokter, dari beberapa pakar yang ada di Kementerian Kehutanan ini, ya, dari sekian banyak data lengkap tadi itu tidak berani mengambil kesimpulan bahwa ini loh penyebab dari banjir 3 provinsi itu. Dengan demikian, maka apa yang disarankan oleh Pak Sturman tadi, kita mulai dari situ. Nah karena itu, satu ya, yang kedua, Pak Menteri tadi mengatakan bahwa tugas Presiden kepada saya itu 2. Yang pertama adalah tolong jaga hutan. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak sudah menjaga hutan hari ini? Apakah Bapak akan mampu dengan kondisi hutan hari ini? Bapak akan terus jaga sampai 5 tahun? Ya, itu yang berikutnya. Yang ketiga, Bapak tadi mengatakan bahwa saya baru menandatangani sekian, ya, sekian izin, baru 4 atau berapa tadi. Dan Bapak berjanji tidak akan menandatangani hal-hal yang akan merusak hutan. Permintaan saya, Pak, berani enggak Bapak membuka kepada kami? Ya kan? Izin-izin yang banyak ini siapa yang tanda tangan? Ya, mungkin bisa sebelum Bapak, zaman Ibu Siti Nurbaya, zaman Pak Zulkifli Hasan, atau mungkin ditarik sampai zaman Pak Nur Mahmudi Ismail, presiden partai saya dulu pertama. Biar clear masalah ini, biar kita tidak saling tuduh dalam persoalan ini. Nah, karena itu saya di ujung Pak Ketua, pertama, selain mendukung apa yang disampaikan oleh Bu Ketua dan teman-teman yang lain tadi itu, bahwa kita stop saja dulu pemberian izin ini. Yang kedua setelah stop ini atau moratorium atau apa bahasanya, yang kedua adalah audit yang masih ada izin ini. Ya. Karena banjir itu tidak bisa kita pasang pelang, Pak. Banjir jangan lewat sini, di sini ada kawasan ini ada izin, enggak bisa. Ya, izin atau liar itu kalau gundul sama-sama akan datang banjir gitu. Nah karena itu yang punya izin sekarang itu juga harus diaudit, ya, biar kita sama-sama kalau betul sekali lagi kita ingin melakukan taubat nasuha, taubat ekologi. Rukun taubat itu satu, mengakui kesalahan Pak Menteri. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah Pak Menteri tadi loncat yang kedua, tidak akan tangan saya untuk tanda tangan. Itu berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa kita salah atau tidak. Mari akui kesalahan ini. Kalaupun bukan, tolong bantu kepada kami buka, ya kan? Zaman Menteri ini berapa? Zaman Pak Sulhas berapa? Zaman Pak Ibu Siti Nurbaya berapa? Pak Kaban berapa? Biar kita tahu siapa sebenarnya perusak hutan di Republik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Agus Ambojiwo. Iya, terima kasih Pak Menteri. Saya langsung saja. Saya sederhana saja Pak Menteri. Hari ini kita bicara dengan Menteri Kehutanan ya, bukan Menteri Perkebunan. Saya ingin tanyakan kurang lebih 500.000 hektar sawit yang diambil sekarang ini apakah masih dipertahankan sebagai kawasan sawit atau dijadikan hutan? Karena sawit saya tahu persis itu tidak menjadi sesuatu yang bisa mencegah banjir. Itu yang pertama ya. Yang kedua sederhana, yang kedua kapan actionnya Pak Menteri mengatasi persoalan 3 tadi? Coba digambarkan pada kami kapan mulai action mengatasi persoalan yang ketiga bencana tadi. Dipaparkan kapan mulai dan bagaimana cara menanganinya. Terima kasih, demikian sederhana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Al Mukarram Arif Rahman yang baru kembali dari umroh. Terima kasih pimpinan. Juga Pak Menteri, terima kasih. Ya. Saya ingin mempertegas lagi sebenarnya dari paparan yang disampaikan ini menurut saya bukan solusi. Ini bicara angka-angka segala macam, karena kalau kita lihat kejadian yang terjadi ini bicara tentang kemanusiaan. Kalau mungkin hidup di zaman dulu ini nyawa balas nyawa ini. Karena luar biasa, korbannya ini 800 yang meninggal, belum ditemukan lagi, masih banyak lagi, yang terdampak juga masih banyak.
Nah, menurut saya harus ada ketegasan dari kita semua, terutama Pak Menteri sebagai stakeholder, pelaku langsung yang menangani masalah hutan, ini harus benar-benar tegas. Misalnya tadi saya nggak pernah mendengar Pak Menteri menyampaikan ada sekian perusahaan di sana yang mendapatkan HPA. Kan itu kan tidak menyebutkan nama dulu kan, sekian disebutkan. Dan apa yang mereka lakukan, ini kan tidak ada. Maksud saya, Pak Menteri harus tegas, karena ini fatal terhadap kemanusiaan. Nah, saya juga berharap ada ketegasan dari Menteri Kehutanan, supaya hutan produksi terbatas, yang terutama di daerah pegunungan, nah ini dicabut saja gitu loh. Karena kan sudah terlihat dampaknya nih Pak Menteri. Karena kalau kita lihat dari gelondongan yang ada, yang pendek, yang panjang, ini tebang habis kalau menurut saya. Terlihat sekali gitu loh. Bukan seperti disampaikan kemarin, ini sisa-sisa akar yang sudah sekian lalu lapuk. Nah ini kan harusnya kan tidak ada kata-kata seperti itu tuh. Itu mesti saya ingatkan lagi. Nah ini kalau seperti ini, kalau hutan produksi terbatas ini yang di pegunungan ini tidak dikaji ulang Pak Menteri, ini akan seperti ini akibatnya. Kalau di daerah pegunungan ini hilang hutan kita, ini yang namanya siklon akan tumbuh lagi. Karena siklon itu mengikuti cuaca. Ini kan harusnya terjadi di Selat Malaka. Karena lebih panas di sana seharusnya. Tapi kenapa dia mampir di Aceh? Ini karena memang cuacanya lebih panas mungkin di atas gunung itu. Jadi siklon itu datang karena siklon badai itu mengikuti tingkat panas cuacanya. Nah ini kalau nanti terjadi lagi di daerah mana tidak ada evaluasi, ini akan terjadi lagi. Nah ini dampaknya akan lebih besar lagi buat kita. Dan saya juga berharap Pak Menteri bisa melis korporasi yang memang tidak melakukan rehabilitasi, reklamasi, dan reboisasi. Ini pasti bisa ketahuan, harus di list. Dan saya juga mengingatkan pada Pak Menteri, kemarin kan waktu saya mengingatkan Pak Menteri masalah 20 juta hektar lahan untuk pangan dan energi. Nah ini harus dikaji ulang lagi Pak Menteri, jangan sampai kebijakan yang harusnya bagus untuk Presiden, Pak Presiden, ini malah jadi bumerang di masa depan. Karena ini berkaitan dengan masa depan generasi penerus kita. Kalau sekarang kita sudah menikmati, tapi anak cucu kita kalau terjadi kejadian bencana seperti ini akan jadi masalah. Nah jangan sampai juga proses yang kemarin sudah terjadi, masalah sawit yang tadi disampaikan, ini bicara keterlanjuran juga tanpa pidana. Oke, kita bicara keterlanjuran karena sudah terjadi. Tapi jangan sampai pidananya lepas, karena tetap itu bermasalah. Saya harus mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden dengan Satgas PKH itu sangat luar biasa menurut saya. Mungkin itu bagian dari informasi early warning dari pembantu-pembantunya agar Presiden membuat Satgas PKH. Ini luar biasa. Tapi kan terbukti ditemukan 3,5 juta hektar lahan sawit ilegal. Nah ini mulai lagi ada Satgas masuk tambang. Nah ini sangat bagus menurut saya. Nah tapi sekarang bagaimana mencari solusi supaya masalah ini tidak terjadi lagi. Kalau nanti kejadian lagi, kasihan yang dituduh iklim, yang dituduh curah hujan. Kan kasihan, nggak salah apa-apa tuh curah hujan, iklim dituduh oleh kita. Nah ini yang harus menurut saya jangan berulang lagi. Juga berkaitan dengan kebakaran hutan, ini selalu berulang setiap tahun seperti ini. Nah ini harus diantisipasi, dan apa langkah konkret dari Pak Menteri untuk mengantisipasi supaya bencana ini tidak terjadi. Mungkin itu pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Dadang Nasar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan atas waktu yang diberikan. Rekan-rekan yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati. Ya, pertama saya sampaikan bela sungkawa dan duka cita yang mendalam kepada
saudara-saudara kita yang ada di Pulau Sumatera, Aceh. Nah, ini pelajaran buat kita sekalian, dan tadi saya lihat dari bagaimana pola penanganan pasca bencana ini. Ini saya lihat grand design-nya Pak Menteri harus dikuatkan. Dan baru saja saya juga dapat informasi dari Pak KKJ ini ya. Dari Papua itu sedang terjadi. Hati-hati terjadi di pulau lain. Kewaspadaan ini yang harus kita lakukan. Kejadian Pulau Sumatera, Aceh, jangan sampai terjadi di Pulau Jawa, jangan sampai terjadi lagi bencana di Kalimantan dan Sulawesi dan lain-lain pulau. Yang kondisinya hampir sama kejadiannya, ada pertambangan, ada pembalakan hutan, nah itu barangkali itu diwaspadai. Tentu 16.000 tenaga kepegawaian yang ada di kehutanan itu tidak akan cukup. Maka diperlukan koordinasi yang kuat dengan lembaga lain. Tadi ada teman-teman yang usulkan tambah Polhut. Itu bukan solusi yang cepat. Solusi yang cepat itu bagaimana memanfaatkan lembaga yang punya power di lapangan. Kalau Pak Presiden ada Satgas PKH, maka PKH harus merembes sampai ke desa. Di desa itu ada Babinsa, ada Babin Kantimas, itu harus terlibat dengan pola kerjasama. Ini punya sukses story yang saya pernah lakukan. Citarum Harum itu rusak berat, itu Citarum tadinya hulunya, tapi begitu ada program Citarum Harum yang dikoordinir oleh Kodam, langsung juga dikaitkan dengan kementerian, dengan pihak Bapak, itu bisa bagus. Hanya sayang itu program tidak dilanjutkan karena adanya COVID. Saya lihat di lapangan hutan yang ada di Jawa Barat, yang bagus itu hutan yang pakai latihan tentara, itu utuh. Tentara berlatih di situ, hutannya utuh Pak Menteri. Atau hutan itu jadi kawasan Tahura, itu baik. Tapi ke hutan yang tidak ada kerjasama tentaranya di situ, itu dibalak. Ada motor-motor yang masuk pakai rantai bisa sampai di puncak gunung nanam kentang. Siapa yang ngawasi? Tadi depan mata mobil pakai truk, itu yang mestinya polisi bisa bertindak. Tapi saya yakin mereka bisa lewat karena ada backupnya, preman atau oknum. Itu biasanya begitu. Karena mereka berani, karena kerjasama seperti itu. Bapak-bapak yang di lapangan, Polhut pasti miris itu, nggak bisa menghadapi itu. Oleh karenanya ini harus ada lembaga yang kuat. Pak Menteri sebagai koordinator kehutanan, bagaimana melakukan kerjasama dengan TNI. Ini ada TMMD, Tentara Masuk Desa. Nah, Bapak bisa melakukan kerjasama tentara masuk hutan. Bersama Polhut, bersama pihak Bapak. Perhutani, dulu kuat karena punya senjata, sekarang kan nggak boleh. Harus sipil. Sipil dalam koordinasi bergerak seperti ini, dalam pengamanan nggak kuat. Polhut itu nggak kuat. Harus kerjasama dengan aparat lainnya. Nah, di atas ada PKH, Satgas PKH, di bawah harus dibikin Satgas pengamanan kehutanan bersama tentara dan kepolisian. Atau juga libatkan kejaksaan. Libatkan para pencinta lingkungan. Walhi, nah ini keterlibatan, koordinasi yang kuat, terorganisir. Organisir yang rapi, itu yang bisa mengalahkan para mafia di bidang kehutanan. Nah, itu kalau tadi Pak pimpinan menyampaikan ayat, ingat ayat lain juga menyampaikan bahwa kejahatan yang terorganisir dengan rapi bakal mampu mengalahkan hak kementerian yang tersusun, yang tidak rapi. Nah itu harus rapi, kita harus sampaikan membuat organisasi yang kuat. Salah satu itunya saya tadi, kalau TMMD itu jadi murah pembangunan, barangkali tentara masuk desa, tentara masuk hutan. Saya kira itu tambahan solusi dari saya. Mudah-mudahan ini kejadian Aceh, Sumatera tidak terjadi di Jawa, tidak terjadi di tempat lainnya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Paulus Hadi, silakan. Terima kasih. Pertama saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan 3 provinsi. Tentu kami sangat berbelasungkawa
ini sebuah perenungan, tadi sudah banyak kita sampaikan. Saya hanya menyarankan, karena dari tadi saya mendengar kita kurang membicarakan manusia yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan. Apakah di 3 provinsi ini tidak ada mereka yang menguasai secara adat atau apapun namanya, sehingga seolah-olah mereka tidak ada? Menurut saya, kalau perlu penanganan awal, libatkan mereka. Apa pikiran mereka hari ini dengan kejadian seperti ini? Evaluasi kita jelas. Tadi Pak Menteri juga mengakui masyarakat adat harus dilibatkan. 1,4 juta hektar itu bukan kecil. Tapi kita tidak bicarakan itu. Saya hanya minta tambahkan di rencana Bapak di nomor 2 paling tidak, mempercepat pematangan konseptualisasi revisi Undang-Undang 41 untuk memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Itu sudah Bapak akui tadi, ada masalah karena daerah tidak dilibatkan. Tapi saya juga mengusulkan menambah dengan masyarakat yang menjaga hutan dan atau masyarakat adat. Karena di undang-undang ini seharusnya sudah napasnya sudah ada, terutama di TAP MPR kita. Lalu yang kedua, yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat ini. Mungkin ada lemah, ada lebih. Tapi saya melihat pengalaman, kalau masyarakat dilibatkan, mereka merasa bertanggung jawab. Jangan mengambil kayu diberi kepada orang saja, tapi rakyat diberi kuahnya. Tetapi saya yakin masyarakat bisa ngelola dengan baik juga, sepanjang diberi kepercayaan benar. Saya setuju juga kalau memang ada pelibatan-pelibatan yang lain seperti tadi, perhutan dan seterusnya. Tapi tidak cukup. Tadi Bapak pada saat sudah bilang, mereka juga takut pasti. Tapi kalau rakyat, mereka konsisten. Walaupun mungkin ada oknum yang perlu ya diperkuat supaya mereka tidak menjadi oknum-oknum OKB-OKB baru. Tapi kekuatan masyarakat adat, Bapak-Bapak harus yakinlah. Hari ini saya bisa lihat yang di Kalimantan, masih ada hutan yang dijaga oleh masyarakat. Masih ada. Pertanyaan saya di Sumatera Barat, itu paling kuat masyarakat adatnya. Apakah ada mereka diberi? Mungkin tidak ada. Padahal mereka orang-orang hebat masyarakat adatnya. Saya sangat sedih karena dari awal tadi saya tidak mendengar terlalu keras bicara itu. Saya dari dulu Pak, bagaimana orang menjaga hutan hanya diberi mainan, tapi carbon trade yang hari ini dijadikan tidak pernah muncul. Orang tidak akan menggantikan itu dengan sawit kalau harga dari karbon itu bisa ternilai di kampung mereka. Hari ini apa usaha kehutanan yang bisa sebanding dengan perkebunan sawit? Tidak ada. Sehingga orang dengan mudah merubah. Sementara kita tidak, penegakan hukum kita tidak kuat. Jadi harapan saya, perdagangan karbon juga bisa menyentuh kepada masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan dan di sekitarnya. Kalau lihat data hari ini, yang miskin adalah mereka yang tinggal dalam hutan dan di dalam kawasan hutan. Boleh dicek. Mungkin itu saja Pak, respon saya. Terima kasih. Dan mungkin satu lagi sebelum saya lupa. Hari ini tadi kita punya data 3 provinsi itu. Harapan saya kita punya data juga di provinsi lain, terutama kami juga Kalimantan. Sekarang kita juga was-was. Apakah das-das kita akan juga sudah bahaya? Mungkin data itu Pak segera disosialisasikan di provinsi lain supaya waspada. Kita harus berani terbuka dengan rakyat. Ini hutan kita sudah habis segini. Ini das kita sudah bahaya dan seterusnya.
supaya masyarakat yang di bawah, yang tinggal di bawah DAS itu bisa berjaga-jaga. Tadi kita sepakat, kita berdoa supaya tidak ada musibah berikutnya. Mungkin itu saja tanggapan saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan. Ibu Endang Setiawati, 4 menit waktunya, silakan. Terima kasih Pak Pimpinan, Pak Menteri dan jajarannya yang saya banggakan, saya hormati. Tadi teman-teman sudah menceritakan semuanya, saya sepakat. Nah, di sini ada yang lupa untuk dikemukakan. Tadi yang dibahas hanya tentang manusianya yang sudah meninggal, kira-kira berapa? 700, hampir 800 orang. Yang saya khawatirkan justru satwanya. Jadi hewan-hewan yang sudah tidak punya habitat lagi itu mau dibawa kemana, Pak? Karena saya juga menangis lihat gajah yang tidak punya habitat lagi. Kemudian harimau-harimau yang berkeliaran di rumah-rumah penduduk. Nah, ini kan juga harus kita ingat bahwa keanekaragaman hayati kita nomor 2 di dunia itu harus kita lestarikan. Nah, dari tadi belum ada strategi Bapak bagaimana untuk melindungi satwa-satwa kita yang ada di Taman Nasional dan ada. Kita sebaiknya Pak mencabut HGU Pak, karena HGU itu ternyata menjebak kita dan ini menyalahi juga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 123 tentunya yang selalu didengungkan oleh Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Hanya itu aja Pak, bagaimana caranya merevisi atau mencabut undang-undang tersebut. Terima kasih. Baik, Pak Menteri. Pimpinan, 1 menit aja saya, Pak Akbar. 1 menit aja. 1 menit ya? 1 menit, nggak lebih. Makasih pimpinan, Pak Menteri izin. Saya tidak mengulang apa yang disampaikan teman-teman tadi bicara evaluasi, data dan lainnya. Saya hanya untuk bahan evaluasi dan proyeksi kita kalau rapat nanti setelah ini. Apa itu? Pak Menteri, saya butuh ada minta datanya beberapa lokasi daerah tangkapan air di Aceh dan Sumatera Utara dan Sumbar itu. Lalu yang kedua, bagaimana existing sekarang? Ini penting dan sekali lagi untuk data selanjutnya, berapa lokasi yang sudah ada di Rambah, apakah ada data alih fungsi akibat perizinan pemerintah? Itu kedua untuk proyeksi kita selanjutnya. Lalu terakhir, kalau karena kebutuhan dan kondisi sekarang Pak Menteri, apakah ada lokasi yang perlu diintervensi untuk dijadikan daerah tangkapan air? Kalau ada, berapa anggaran dibutuhkan? Tadi pimpinan sudah menyampaikan, kita tidak boleh kalah, tidak boleh berhenti membahas karena persoalan anggaran. Kita harus tuntaskan dan saya mau ini proyeksi ke depan harus tuntas. Terima kasih Pak Menteri. Pak Menteri, kami persilakan. Terima kasih Pak Wakil Ketua. Saya mohon ditayangkan materi tambahan ya, Pak.